Fadilah dengan NIM 2501091111651, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 2025, bidang studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober 2025, bertempat di SMP SSA Negeri Wonokerto Bujalit, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan Pencipta alam semesta, kelas 7 bab 2 semester ganjil. Semoga praktik pembelajaran yang saya lakukan dapat memberi pemahaman kepada siswa dan dapat berkenan bagi Bapak Ibu penguji. Sekian perkenalan saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa terlebih dahulu. Berdoa disiapkan oleh ketua kelasnya. Sudah siap. Siap. Doa mulai.
kehidupannya ya. Kalian simak baik-baik. Oh ya, saya mau sesaji untuk Simba. Tolong berikan aku kekayaan, Mbak, agar segera dapat jodoh. Saya capek menjomblo dan jadi pengangguran. Wah, bahaya nih. Aku punya ide. Yuk. Pokoknya bergerak. Apa itu artinya Simba akan mengabulkan permintaanku? Tidak. Kenapa, Mbak? Saya lagi bosan makan nasi pecel. Sekali-kali bawakan sesaji KFC. Apa-apaan kamu? Sekali-kali dikerjain deh. Apa itu KFC, Mbak? Masa nggak tahu? Cek Google dong. Kok sih nggak tahu tentang Google? Ya dong. Mbak juga punya IG. Jangan lupa follow ya. Ada yang nggak punya kayaknya nih. Siapa kalian? Keluar. Kita adalah penjaga hatimu. Dengar, apa yang kau lakukan itu adalah dosa besar. Kenapa? Aku hanya mendapat saja. Benar, itu namanya menyebutkan Allah. Yang benar aja. Di luar sana banyak juga kok orang yang tidak membantu Ustaz supaya sukses didekatkan jodohnya sama aja kan minta selain Allah. Bedanya, Ustaz itu hanya menjadi perantara saja agar dikabulkan doanya. Mintanya tetap ke Allah dan tetap dibarengi sama ikhtiar. Benar, tapi di sini kamu menganggap benda lainlah yang memiliki kemampuan di atas Allah. Apa kamu tahu bahwa dosa syirik seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah? Hah? Teriaklah semua supaya pohon yang kau suka itu membantumu. Tidak, itu hanya benda, tidak mungkin bisa menolong. Kalau sudah tahu, kenapa kau minta padanya? Mulai sekarang, kamu harus beradaptasi dengan ini. Kenapa? Karena kamu akan selamanya tinggal di sini. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Jika kau tidak mau, segeralah bertobat sebelum ajalmu tiba. Baik, aku dulu. Apa kau yakin masih hidup sampai rumah? Maksudnya, baca istighfar sekarang juga. Jangan menunda-nunda. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa yang selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Ya. Setelah kalian lihat video yang pertama tadi tentang apa tadi? Tentang syirik ya? Syirik, menyekutukan Allah. Sekarang kalian lihat ini adalah sedikit storybook, kalian dengarkan dan nanti kalian simpulkan ya. Siapa pencipta keindahan ini? Kirana sedang bermain di taman. Ia melihat bunga-bunga berwarna-warni, kupu-kupu yang terbang lincah, dan matahari yang bersinar hangat. Indah sekali ya kakek, katanya sambil menunjuk ke langit. Kakek Arif tersenyum dan duduk di bangku kayu. Iya nak, semuanya ini begitu teratur, indah dan menakjubkan, jawab kakek Arif lembut. Menurutmu, siapa yang menciptakan semua keindahan ini? Kirana berpikir keras. Ia memegang sebuah bunga mawar merah. Pasti ada yang membuatnya ya kakek. Tidak mungkin bunga ini muncul sendiri begitu saja. Tentu saja Kirana. Semua yang ada, dari yang kecil seperti semut sampai yang besar seperti lautan, pasti ada penciptanya. Jelas kakek Arif. Pencipta yang maha kuasa itu adalah Allah SWT. Mengimani Allah sebagai pencipta artinya kita percaya sepenuh hati bahwa hanya Allah yang menciptakan langit, bumi, dan semua isinya. Lihatlah pohon-pohon tinggi yang menaungi kita. Siapa yang membuatnya tumbuh kuat dan menghasilkan buah yang manis? Allah SWT. Lihatlah tubuh kita sendiri. Mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, tangan yang bisa menggambar. Siapa yang merancang semuanya dengan sempurna? Allah SWT. Jadi, ketika kita melihat keindahan ini, kita ingat kepada Allah. Tanya Kirana. Tepat sekali nak. Setiap kali kamu melihat matahari terbit atau merasakan dinginnya air sungai, itu adalah tanda kebesarannya. Itu cara Allah berbicara pada kita, jawab kakek Arif. Dengan mengimaninya, hati kita menjadi tenang dan bersyukur. Tugas kita adalah menjaga ciptaannya dan selalu melihatnya
Sudah, itu adalah sedikit storybook dari yang saya tampilkan tadi. Jadi, bagaimana apapun yang ada di sekitar kalian itu adalah ciptaan Allah. Termasuk tadi yang mengimani Allah itu adalah yang pertama tadi untuk ada tentang kebersihan, lalu boros memakai air, yang terakhir adalah saling menghargai sesama ya. Karena kita semua ini adalah ciptaan Allah ya. Jadi setiap apapun yang kita lakukan harus kita menjaga ciptaan Allah ya. Tidak boleh merusaknya. Apalagi ada bunga, misal ada bunga, kita injak-injak itu tidak boleh ya. Atau kita tentang kebersihan, berarti kita setiap hari harus menjaga kebersihan lingkungan kita. Kalau ada sampah harus ditaruh di tempat sampah. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari materi tentang mengimani Allah dan sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Ya, kenapa? Karena orang tersebut tidak mendapatkan jodohnya. Akhirnya orang tersebut menyembah apa tadi? Padahal menyembah pohon itu adalah syirik. Tidak boleh dilakukan ya. Kalau kalian menyembah pohon atau kalian mempercayai selain Allah, kalian berarti termasuk orang yang syirik. Itu adalah dosa besar. Dan ketika kalian melakukan dosa besar, apa akibatnya tadi? Masuk neraka. Dan tadi ada jin yang berkata ya, kalau kalian melakukan dosa besar, berarti kalian akan selamanya ada di neraka. Nah, itu adalah cuplikan video yang kalian lihat ini. Selanjutnya, kalian bentuk kelompok. Sudah dapat kelompoknya ya? Ya. Untuk satu kelompok ada 4 anak atau 5 anak. Jadi kalian bentuk kelompok. Di sini akan saya kasih kertas manila dan juga post-it untuk kalian mengerjakan tugas yang akan saya berikan ke kalian ya. Untuk di kertas manilanya, kalian tulis nama kelompok kalian dan sebutkan nama-nama kalian ya. Kalian tulis nama-nama kalian dulu ya, dan kelompoknya. Kalian tulis di post-it kalian. Untuk kelompok 1, kalian mendapat tugas sebagai kebiasaan membuang sampah sembarangan. Untuk yang kedua adalah boros memakai air. Untuk yang kelompok 3 yaitu tentang kepedulian terhadap fakir miskin ya. Itu kalian buat permasalahannya dari materi yang kalian dapat, lalu kalian buat solusinya, lalu apa dampaknya dan apa yang akan kalian lakukan ya. Langsung dikerjakan sekarang. Untuk yang terakhir jangan lupa nanti dikasih kesimpulan dari yang kalian dapatkan ya. Nanti tiap kelompok maju satu-satu untuk mempresentasikan apa yang kalian dapatkan tadi. Apa? Ya, ditulis di situ. Ditulis ini. Di sini ditulis dulu kalian kelompok ya, bisa ditulis kelompok 2. Terus di sini nama siswanya taruh sini ya, misal ini. Terus Pak bisa salah. Imron, Iksan, Novia, terus ini siapa lagi ya, tulis di sini. Lalu nanti kalian tulis untuk materi nomor 1 itu kalian apa? Entah apa misal ya. Taruh di sini dulu. Lalu ini ditulis apa aja. Terus ini apa aja gitu ya. Bisa ya? Untuk yang lainnya nanti tulis seperti itu. Kalau kita sudah paham, sudah langsung dikerjakan sambil saya cek satu persatu.
Sudah selesai anak? Belum. Ada yang sudah tahu ya? Ya. Berapa? 88%. 82 sudah? Sudah. 82 sudah? 90%. 83? Belum. Masih iya. Kelompok 2 sudah siap. Kita langsung ke kelompok 2 dulu berarti ya. Kelompok 2 maju. Sekarang Bu. Ya, sekarang dua anak konsentrasinya, yang satu sebagai ketua untuk menjelaskannya. Yang lainnya mengerjakan sambil memperhatikan ya. Iya. Ya. Yang dua anak depan, yang kedua saja. Ayo, kepada siapa? Baik, kita lihatkan hasil tugasnya ya. Ayo dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran. Saya Ferdi. Saya Saya Reva, saya Novia. Kami dari kelompok 2 mengidentifikasi masalah boros memakai air. Masalah boros air dapat diidentifikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memakai terlalu lama, membiarkan keran menyala saat yang gigi. Jangan lupa untuk dibaca dengan jelas. Menggunakan cairan cuci piring berlebihan sehingga imigrasi, pertanian yang tidak efisien, dan manajemen sumber daya yang buruk. Yang selanjutnya tentang apa? Tentang analisis masalah agar tidak boros memakai air dalam sudut pandang iman kepada Allah. Jamil apa? Lalu prinsip utama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah agar tidak membuang air, bahkan saat berada di tepi sungai yang mengalir deras. Untuk yang ketiga tentang apa? Tiga, sajian solusi cara Islami agar tidak boros pakai air. Solusi Islami agar tidak boros air adalah dengan Boros air adalah dengan meneladani Rasulullah SAW yang sangat berhemat air bahkan saat berwudu, serta melarang segala bentuk pemborosan berdasarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya yaitu tentang rencana aksi apa yang akan dilakukan agar tidak boros memakai air. Untuk menghemat air, Anda dapat memperbaiki iklan dan berita yang bodoh, mematikan keran saat tidak digunakan, misalnya saat menyikat gigi dan mencuci piring. Ya. Untuk kesimpulan
akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok saya tentang yang pertama identifikasi masalah kebiasaan membuang sampah. Baik, untuk yang pertama saya bacakan. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan karena egoisme tidak ketersediaan sarana dan prasarana, pengelolaan sampah yang memadai seperti tempat tambang dan tempat pembuangan. Serta kurangnya sosialisasi dan jalur menegakkan aturan pengelolaan sampah dari pemerintah yang semuanya berkontribusi pada masalahnya lingkungan seperti pencemaran, dampak lingkungan, pencemaran, banjir, pemandangan buruk, atau tidak sedap. Untuk dampak kesehatan dapat penyakit menular dan pencemaran air minum. Baik, nomor 2 akan saya bacakan. Kebiasaan membuang sampah sudah merupakan keinginan kurangnya iman karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Dalam Islam, menjaga kebersihan adalah bukti ibadah dan tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penjaga alam, perbuatan membuang sampah merupakan bentuk kerusakan dan kemudahan yang sebenarnya melawan dengan perintah menjaga kelestarian. Untuk nomor 3, dengan menjadikan kebersihan sebagian dari ibadah dan tanggung jawab membuang sampah pada tempatnya serta tidak merusak lingkungan, termasuk dengan sampah plastik, serta menjadikan pengelolaan sampah sebagai wujud kepedulian sosial dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 4, menghindari kebiasaan membuang sampah. Masyarakat perlu pemilihan sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa wadah sendiri untuk program daur ulang. Tingkat individu membuang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah, kurangi sampah plastik, manfaatkan barang yang ada. Sementara yang terakhir tentang kesimpulan ya. Baik, kesimpulannya adalah bahwa kebiasaan ini menimbulkan dampak yang besar bagi dunia kesehatan dan sosial, mulai dari pencemaran air dan tanah, kemudian hingga peningkatan risiko banjir dan pemanasan global. Baik, itu saja penjelasan dari Bapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namanya Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah kurangnya kepedulian. Kemudian terhadap fakir miskin. Identifikasi karena rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya sosialisasi yang bantuan tidak optimalan institusi pengelola program serta kesulitan dalam penyaluran data dan bantuan yang tepat sasaran. Hal ini mengakibatkan kemiskinan yang harus terjadi dan tidak berkurangnya masalah sosial dan ekonomi seperti kriminalitas dan penggunaan. Kedua, analisis iman. Zakat sebagai kewajiban ketaatan melalui infak dan sedekah bersyukur bagi yang mampu. Yang ketiga, Sajikan solusi.
Zakat lima sedekah. Islam kewajiban zakat sebagai rukun Islam dan mendorong infak serta sukarela untuk membantu fakir miskin. Boleh. Iya. Ayo ya. Kalau cepat. Empat, dana aksi atau yang akan dilakukan. Mengadakan acara konser, hasil lomba atau memanfaatkan platform membangun sistem jaminan sosial yang kuat untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi fakir miskin. Yang terakhir adalah kesimpulan ya. Ini sudah dibaca kesimpulannya apa? Kesimpulannya kepedulian terhadap fakir miskin dapat mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan, meningkatkan masalah sosial seperti pengangguran dan kejahatan dan terjadinya rasa keadilan sosial dalam masyarakat. Dampak lainnya adalah terhambatnya proses sumber daya manusia semakin lebar. Sudah ini saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas sudah mempresentasikan sampai yang pertama kalinya ya. Berarti sudah selesai dulu. Tadi nomor 2 itu menjelaskan tentang boros air ya. Boros air itu juga masuk tentang ke dalam menikmati Allah sebagai Tuhan pencipta alam semestanya. Jadi bagaimana cara kalian menghemat air atau kalian mencari permasalahannya tadi tentang boros air untuk solusinya bagaimana. Terus apa yang akan kalian terapkan itu adalah juga yang masuk ke situ ya. Jadi kalian tidak boleh boros air. Untuk yang selanjutnya, sebelum kita lanjut ke kelompok selanjutnya, kita langsung es breaking dulu ya. Dan tidak tekan kita es breaking dulu. Masih ingat dulu ya yang katanya tepuk semangat? Masih ingat? Lainnya masih ingat? Ayo kita nyanyikan lagi ya. Ayo, tepuk semangat. Ya, itu ya. Ayo, kita lanjutkan lagi. Tepuk semangat. Semangat lagi. Satu kali lagi masih belum keempat. Jadi tepuk semangat. Semangat lagi. Oke? Ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat lagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah ya, itu adalah yang kalian presentasikan tadi, sudah cukup baik semua. Cuma kalian ada beberapa poin, kalian menjelaskannya itu terlalu panjang. Untuk kelompok 1 dan 2 juga begitu. Kalian penjelasannya juga terlalu panjang. Seharusnya kalian ambil poin-poinnya saja, masalahnya apa, solusinya apa, nanti apa dampak yang akan kalian terapkan, lalu kesimpulannya juga lebih diperkecil lagi ya. Jadi tidak terlalu banyak. Sudah paham tentang materi hari ini ya?